orang belum menemuin pola yang tepat udah gimana ya bisnis teh, aduh nggak tahu pusing. Mari ngevlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke teman-teman, kali ini kita punya sebuah tips atau informasi yang ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman. Iya. Karena kalau terjadi bahaya banget nih. Yaitu adalah alasan kenapa orang itu mudah menyerah saat berwirausaha atau saat berbisnis. Iya betul. Jadi kamu jangan cari-cari alasan seperti ini ya. Nah tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain stiker ataupun apapun itu, bisa hubungi Kebun Desain. Ya, untuk nomornya ada di kolom deskripsi. Betul. Silahkan dicek dulu ya. Sebelum berkomentar di YouTube kita atau di video ini, cek dulu kolom deskripsinya. Kadang suka ada yang nanya nih, Bang ada nomor WA-nya? Jelas-jelas itu sebenarnya udah ada di kolom deskripsi. Betul. Tapi masih ditanya gitu. Nah itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya nih, Dek. Ada informasi yang ininya nih? Nah, poin-poinnya ada beberapa. Yang pertama itu adalah kenapa sih orang mudah menyerah dalam berbisnis itu? Salah satunya adalah mau hasil yang cepat. Oke, yang pertama mau hasil yang cepat. Ini banyak banget sih terjadi di orang-orang gitu. Iya. Nggak mau berproses gitu. Tidak mau berproses. Jujur aja kita untuk mendapatkan klien yang pertama itu susah banget ya. Iya. Nggak semudah tring gitu, nggak semudah gini gitu. Dan kita sampai tahap ini udah melakukan perubahan-perubahan strategi. Ya, beragam macam strategi diterapkan. Keluar masuk orang. Ya. Iya nggak sih. Pokoknya banyak sekali tahapan-tahapannya seperti itu. Siap. Jadi buat kamu nih yang mau berwirausaha, resign dari tempat kerja misalnya, terus berpikir berwirausaha itu, wah pasti gede nih hasilnya. Nggak seperti itu, nggak semudah itu. Iya. Itu banyak sekali tahapan yang harus dilewati. Kalau memangnya kamu bukan anak konglomerat. Iya nggak? Beda cerita kalau misalnya kamu anak konglomerat, ya nggak sih? Ya tinggal lanjutkan lagi usaha orang tua atau misalnya dikasih modal gitu kan ya. Tapi banyak juga orang yang berwirausaha walaupun anak konglomerat mulai dari nol gitu. Ya, dia nggak mau berpangku tangan sama orang tua. Banyak yang seperti itu juga karena mungkin sensasinya berbeda kali ya. Ya. Atau ada kepuasan tersendiri, gak ngerti deh. Kepuasan tersendiri sih. Seperti itu. Nah intinya sih, kamu kalau misalnya mau berwirausaha itu jangan mau hasil yang cepat. Oke. Betul, karena itu akan mengganggu gitu ya. Jadi aku usaha orang itu aja bisa, pas kita jalanin kok nggak sesuai seperti itu. Itu jalannya beda-beda setiap orang. Iya beda-beda. Bener. Nggak bisa disamain kayak gitu. Betul. Mungkin dia cepat gitu, dalam waktu 5 bulan udah besar. Ya mungkin kita mah butuh waktu 1 tahun kayak gitu. Iya, atau 2 tahun atau 5 tahun. Mungkin juga ada yang seperti ini. Proses untuk naiknya lama gitu ya. Tapi jalan terus. Ya kayak sampai puncak misalnya gitu. Dan nggak berhenti-berhenti. Mungkin bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Tapi ada juga yang prosesnya cepet, turunnya juga cepat. Jangan salah seperti itu nggak bisa ditebak ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu menitipkan rezekinya nggak mungkin kepada orang yang salah. Iya betul. Gitu. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua. Oke. Nah ini yang kedua nih, orang mudah cepat dan menyerah itu adalah karena nggak belajar dari pengalamanmu. Ya sebenarnya pengalaman itu kapan sih waktunya nyari pengalaman? Waktu sekolah, kayak gitu ya. Waktu kuliah, gitu. Itu waktu nyari pengalaman tuh. Pengalaman, betul sekali. Wow. Atau juga pada saat memang berbisnis, kalau misalnya kamu sebelumnya udah pernah berbisnis gitu, terus melakukan bisnis yang baru, nah itu juga bisa jadi pengalaman bisnis yang sebelumnya. Ya kayak gitu. Dan jangan jatuh ke lubang yang sama.
Kayak gitu ya, jangan sampai udah tahu kita udah pernah mengalami itu kayak judi misalkan. Udah tahu kita teh pernah kalah gitu. Kalah wae. Ayo judi lagi gitu. Nah juga mungkin ada juga nih yang pernah merasakan ya kalau misalnya udah kita nyari customer itu susah banget ya. Misalnya udah menggunakan cara yang A, kita nggak dapat customer, malah kita nyari terus, cari strategi yang lain seperti itu biar customer itu datang sendiri tanpa harus capek-capek kita chat. Good job. Nah seperti itu banyak sih sebenarnya apa namanya strategi-strategi atau misalnya pengalaman yang kamu bisa gunakan di bisnismu yang baru misalnya seperti itu. Iya, jangan jadikan alasan kekurangan pengalaman, udahan bisnisnya kayak gitu. Padahal kan pengalaman terus. Intinya sih gini sih, kalau aku sih mikirnya gini ya, pengalaman itu selalu ada sebelum kita meninggal. Ya, itu. Udah itu. Seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Mantap. Oke, yang berikutnya nih, tips yang berikutnya adalah kurangnya disiplin. Ini juga problem orang Indonesia nih cukup banyak kurang disiplin. Kurang disiplinnya gini, kalau misalnya kita kaitkan dengan berwirausaha ya. Maksudnya berwirausaha tuh gini. Hari Senin jualan, hari Rabu enggak. Gimana sih ini ya? Hari Selasa jualan, hari Kamis enggak. Iya. Jadi kamu tuh sebenarnya tutupnya hari apa sih gitu. Jadi harus jelaskan juga ke customer kamu nih. Misalnya kayak kebun desain. Kebun desain itu dari hari Senin dan hari sampai hari Jumat open gitu, dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Jadi customer tahu nih, oh kalau misalnya lewat dari jam 5 itu chat akan dibalasnya lama. Atau dibalas esok hari. Dan kebun desain juga kadang libur di hari-hari nasional seperti itu. Kayak gitu. Nah jadi kamu harus disiplin terhadap usaha yang kamu jalanin. Betul, kalau nggak disiplin itu gimana ya? Ya orang memandangnya, dia tuh serius nggak sih usahanya kayak gitu? Beneran nggak sih usahanya kayak gitu? Jadi orang galau gitu kalau mau beli pun gitu ya? Iya, mau beli ke situ, loh kok tutup sih? Kan ini hari Selasa. Ya udah deh, besok kesini lagi. Pas besoknya kesini lagi, loh kok tutup lagi sih? Bangsat kau. Gimana sih gitu ya? Kasihan customer kamu kalau misal kayak gitu. Aduh, jadi customer nggak tahu nih bukanya jam berapa dan tutupnya jam berapa, dan bukanya hari apa aja, tutupnya hari apa aja. Ya malahan bisa bikin ya udah deh ke toko sebelah aja. Yang buka tiap hari. Kayak gitu. Pas besoknya, kok buka sih? Gitu kan? Gimana sih gitu toko teh? Jadi bingung orang gitu. Nah, intinya sih itu, kamu harus disiplin. Oke. Nah, tips yang berikutnya adalah kurang fokus. Oh no. Ya gini, jangan suka lirik-lirik tetangga gitu ya. Boleh lirik-lirik, cuman maksudnya jangan jadiin patokan. Nahasnya si eta mah gede make naonnya. Pakai jadi bahasa Sunda. Wah, dia mah ini kayaknya curang. Jadi membebani pikiran kita. Kita bukan fokus ke bisnis kita. Betul sekali itu. Malah fokus ke bisnis orang lain. Wah, kayaknya dia curang atau apa kayak gitu ya. Bukannya dijadiin pelajaran. Wah, dia kayaknya bisnisnya pakai strategi ini, wah kita bisa diterapkan nggak nih bisnis strategi kayak gitu. Nah, dan gitu. Fokus di bisnis kita, jangan fokus ke yang lain kayak gitu. Jadi ibaratnya jangan jadikan kompetitormu sebagai standarmu gitu. Boleh sekali-kali melihat mereka, tapi ambil yang baiknya terus perbaiki di kita. Iya gitu. Jadi kita fokus dengan memperbaiki internal yang ada di dalam usaha kita. Betul. Gitu. Nah yang berikutnya adalah terlalu pesimis. Gimana nih, Nu? Ini juga yang terlalu pesimis nih. Anda itu memulai bisnis, bikin bisnis itu ya optimis bakal sukses gitu. Bukannya, aduh ini mah usaha tanya kieu wae, atau aduh ini mah bisnis teh cuman gini-gini aja nggak berkembang. Gimana gitu ya. Ya jangan kayak gitu mentalnya kalau pebisnis mah. Kalau misalkan omset lagi merosot, lagi sepi, gua harus gimana nih? Caranya gimana nih? Gitu. Biar meningkat gitu. Apakah lakukan ads lagi gitu? Ataukah pendekatan langsung ke komunitas misalnya? Atau apa seperti itu? Apa yang salah nih yang aku lakukan gitu kan? Gitu. Coba pahami analisis SWOT lah gitu. Nanti kita bahas deh itu tuh. Jadi seru juga nih. Jadi ada beberapa analisis untuk kamu lakukan nih, apakah bisnis kamu ini udah berjalan sesuai rule-nya atau enggak, seperti itu. Iya. Orang belum menemuin pola yang tepat udah
gimana ya bisnis teh, aduh nggak tahu pusing. Gimana tuh? Aja Gimana tuh kalau bisnis kayak gitu mah, jadi gimana ya? Ya pesimis mah jangan lah, di semua hal juga pesimis mah jangan kayak gitu. Iya seperti itu, jadi intinya kamu jangan pesimis dalam melakukan bisnis. Nah yang terakhir adalah rencana usaha tidak detail. Oke, planningnya ya. Iya. Perencanaan. Jadi kamu goalnya mau ngapain nih? Apakah seterusnya kamu akan terjun di lapangan atau terjun di usaha kamu? Nggak mungkin juga kan ya. Kita makin tua, kita makin tenaga berkurang, pasti perlunya adanya regenerasi dan delegasi. Dan untuk melakukan regenerasi dan delegasi itu ada sistem yang harus dibuat. Sistem ini bukan hanya sistem komputer dan lain-lain, tapi sistem sistem bisnisnya seperti apa gitu. Jadi kalian bener-bener harus punya rencana usaha yang detail. Ya, jadi gini, memang betul kadang ya udah bisnis mah jalan aja dulu. Iya betul, memang suka kayak gitu, banyak yang kayak gitu ya. Iya jalan dulu, tapi setelah udah terjun bikin plan kayak gitu. Jangan udah terjun gitu ya, nggak bikin plan, itu bahaya. Itu bahaya sekali seperti itu. Itu bahaya sekali. Jadi itu bisa menyebabkan berhenti di tengah jalan. Iya, jadi bingung nantinya mau kemana arahnya. Udah terjun capek-capek, udah ngeluarin modal, plannya nggak dibuat, ya liar nantinya. Iya betul. Jadi bola liar seperti itu. Oke. Itu aja mungkin tips yang bisa kita share terkait tips yang kali ini ya. Alasan kenapa orang mudah menyerah dalam berwirausaha. Oke, mudah-mudahan kita nggak cari-cari alasan untuk itu ya. Kita tetap strong, tetap kuat dalam bertahan di bisnis meskipun sekarang lagi pandemi kayak gitu ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Jangan lupa di share. Betul. Share. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.